Shalom, jemaat terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Yohanes 18 ayat 28 sampai 40 dengan tema Yesus dalam pengadilan. Dalam sebuah persidangan tidaklah mudah untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka, sebab diperlukan beberapa barang bukti yang nyata dan saksi-saksi dalam sebuah kejadian. Namun itu semua tidak berlaku bagi Yesus sendiri. Bahkan tidak ada saksi dan catatan-catatan kejahatan kriminal yang dilakukan oleh Yesus. Namun Yesus harus menerima hukuman yang diberikan akibat tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan ada juga diantaranya yang lepas tangan dalam hal penghukuman bagi Yesus. Oleh sebab itu, apa yang dapat kita pelajari dalam kebenaran firman Tuhan ketika Yesus dalam pengadilan? Yang pertama, cuci tangan atau tidak mau mengambil resiko. Pada hari persiapan menjelang Paskah, imam besar tidak masuk ke dalam gedung pengadilan karena mereka sangat teliti supaya tidak melanggar tafsiran mengenai hukum Taurat. Supaya dapat merayakan Paskah, mereka menyerahkan semua keputusan kepada Pilatus dikarenakan mereka tidak mau tercemar saat Paskah. Oleh sebab itu tidak heran jika mereka tetap berada di luar. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin agama pada saat itu merupakan bentuk dari cuci tangan mereka agar dosa tidak mengenai mereka. Oleh sebab itu mereka menyerahkannya kepada gubernur Romawi untuk mengeksekusinya. Tujuannya agar mereka tetap bisa melakukan Paskah. Cuci tangan dalam berbagai hal sudah lumrah dalam kehidupan saat ini, baik secara sengaja ataupun tidak, yang dapat merugikan orang lain. Padahal bisa saja kita memberikan solusi untuk membantu kebenaran yang sesungguhnya. Belajar dari kasus ketika Yesus akan dihukum mati, kita sebagai anaknya harus berani untuk mengungkapkan sebuah kebenaran, bukan menutupi kebenaran dengan pura-pura tidak tahu untuk mencari solusi aman. Ingat, kita ini sudah menjadi anak terang, seperti yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 8 yang berbunyi, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah anak terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yang kedua, mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Ketika Yesus dibawa ke dalam gedung pengadilan, disitulah Pilatus banyak bertanya tentang tuduhan yang diberikan mereka kepada Yesus. Hingga akhirnya pada ayat ke-38a, Pilatus sama sekali tidak menemukan kesalahan-kesalahan yang ditemukan dalam diri Yesus pada saat itu. Dan akhirnya Pilatus menyerahkan kembali keputusan itu kepada mereka, dan ternyata mereka lebih memilih Barabas si penyamun untuk dilepaskan daripada Yesus yang sudah banyak memberikan pertolongan kepada mereka. Disinilah Yesus harus mendapatkan ketidakadilan dari apa yang sudah diperbuatnya. Namun itu tidak dipermasalahkan oleh Yesus, sebab untuk menanamkan kasih yang nyata dalam diri mereka memang harus ada pengorbanan yang dilakukan, dan itu disadari oleh Yesus. Keadilan dibawa oleh Yesus melalui kasih karunia-Nya. Itulah tujuan dari Yesus menyelamatkan dunia. Selamat pagi dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.